Ibu, serta saudara-saudara warga GKJW Wiyung yang saya kasihi, salam sehat, salam patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, seperti kita ketahui bersama bahwasanya ibadah Minggu Ragawi di gereja kita, yaitu GKJW Wiyung, telah dilaksanakan sebanyak 4 kali jam ibadah, yaitu di hari Sabtu jam 17.00 dan Minggu jam 06.00, jam 09.00, dan jam 17.00. Ibadah Minggu Ragawi ini telah dilaksanakan sebanyak 3 kali atau 3 minggu ini. Dan setelah dievaluasi di mana pelaksanaan ibadah Minggu Ragawi ini dirasa kurang maksimal karena tingkat kehadiran warga tidak sesuai dengan kuota yang diharapkan. Untuk itu, berdasarkan evaluasi dari PHMJ dan tim gugus tugas Dasima Tangguh GKJW Wiyung, ibadah Minggu Ragawi mulai tanggal 11 Oktober 2020 akan dilaksanakan sebanyak 3 kali jam ibadah, yaitu di hari Minggu jam 06.00, jam 09.00, dan jam 17.00. Berikutnya, Perjamuan Kudus Oikumene tanggal 4 Oktober 2020 akan dilaksanakan secara daring atau online serentak jam 08.00 dan jam 17.00. Hal ini berarti ibadah Ragawi pada tanggal tersebut ditiadakan. Roti dan anggur perjamuan akan didistribusikan oleh pengurus kelompok. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diaturkan terima kasih dan mohon maklum. Tuhan memberkati. Atas nama GKJW Wiyung, Ketua Pendeta Indro Sujarwo, Sekretaris Evianto Budi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah bersama di keluarga Batih masing-masing. Shalom, salam patunggilan. Tambahan warta jemaat, Perjamuan Kudus Oikumene akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober tahun 2020. Untuk informasi lebih lengkap, warta jemaat dapat diunduh atau dibaca secara online melalui website GKJW Wiyung. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mazmur 150 ayat 1 dan 2. Hari ini kita melaksanakan ibadah penutupan bulan Kitab Suci. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Melalui firman-Nya, Tuhan menyatakan kasih, janji, dan karya-Nya.
Bulan Kitab Suci berakhir pada minggu ini, tetapi kesetiaan dan kesediaan diri untuk terus hidup taat pada firman Tuhan adalah panggilan hidup kita. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman yang menerangi dunia. Mari kita mulai ibadah dengan memuji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait pertama dan kedua. Bersama-sama mari kita menyiapkan hati untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Ibadah penutupan bulan Kitab Suci pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Sang Khalik Semesta, yang memelihara dan mengasihi umat-Nya dengan penuh kesetiaan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Tema ibadah minggu di bulan Kitab Suci saat ini adalah Firman Khalik Semesta. Demikian Bapak Ibu, selama sebulan dalam rangka bulan Kitab Suci ini, bersama-sama kita menghayati merenungkan tema ini. Mari senantiasa kita wujud nyatakan agar kita masing-masing sungguh boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kita sambut dengan bersama memuji kembali melalui PKJ 232 bait yang pertama dan kedua. Dikala hidup
jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita mengakui bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah luput dari kesalahan, kekurangan, bahkan dosa. Karena itu bersama-sama kita masuk dalam panggilan pertobatan. Firman Tuhan menyapa kita semua demikian melalui Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Demikian firman Tuhan mengingatkan kita semua. Mari tunduk kepala berdoa bersama. Dengan segala kerendahan hati bersama-sama kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur ketika kembali diingatkan oleh firman-Mu. Karena kami mengakui bahwa dalam praktek hidup sehari-hari kami sering melakukan kesalahan. Kekurangan, kelemahan ada dalam diri kami, bahkan kami juga tak luput dari dosa-dosa. Karena itu kami datang memohon pengampunan. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang senantiasa mengampuni dan memberkati. Kendati pun kami sering tidak peduli dengan hukum ketetapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Kau nyatakan. Sampai dengan detik ini kami bersama boleh merasakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Kepada setiap kita yang sudah dengan jujur mengakui segala dosa dan kesalahannya, bersama-sama kita menerima berita anugerah. Saya undang untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara semuanya. Firman Tuhan saya baca dari Roma 10 ayat yang 9 dan 10 yang demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikian berita anugerah. Mari kita bersama-sama sambut dengan memuji kembali dari Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2. Ajaib benar
Silakan duduk kembali. Mari tunduk kepala, kita berdoa untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Pada saat ini bersama kami hendak membaca merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir memberkati, menolong setiap kami, agar apa yang hendak kami baca, apa yang hendak kami renungkan, sungguh boleh bermakna, sungguh boleh berarti bagi kehidupan kami masing-masing pribadi. Kami menyerahkan setiap umat milik-Mu yang saat ini membangun ibadah bersama-sama dimanapun mereka berada. Bapa yang memberkati, menolong setiap mereka, agar mereka pun boleh bersama-sama membaca, merenungkan, dan mengerti firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, kuasai hati pikiran kami, dan berfirmanlah, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini diambil dari dua bacaan. Yang pertama, Matius 21 ayat 28 sampai 32. Sedangkan yang kedua, Yeskiel 18 ayat 24 sampai 28. Matius 21 ayat 28 sampai 32, demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Yeskiel 18 ayat 24 sampai 28. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat
dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom, salam patunggilan untuk semua saja. Saudara-saudara dimanapun saudara berada, baik yang di Jawa, yang di luar Jawa, secara khusus saudara-saudara di Balikpapan yang selalu mengikuti ibadah online GKJ Jemaat Uyung, salam sehat selalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, antara kata dan tindakan. Itu tema atau judul renungan khotbah pada saat ini. Dalam sebuah pelantikan atau pengambilan sumpah pejabat, ada pertanyaan yang seperti ini yang sering saya ikuti. Apakah saudara berjanji atau bersumpah bahwa saudara tidak akan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan apapun? Lalu dijawab, ya, saya berjanji atau bersumpah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam prakteknya ada yang janji tinggal janji. Tinggal janji saja. Malah seakan-akan aji-aji mumpung. Ya, mumpung menjadi pejabat. Ia menyatakan, ya, nggih, tapi orang Jawa bilang, mboten kepanggih. Tidak dilakukan dengan baik. Bacaan Injil Matius 21 bercerita tentang seorang bapak yang mempunyai 2 anak laki-laki yang disuruh untuk bekerja di kebun anggur. Menarik untuk bersama-sama kembali kita renungkan dan perhatikan Bapak Ibu,
Anak yang pertama ketika mendapatkan perintah itu, lalu dia dengan sangat sopan menjawab, "Baik, Bapak," tetapi tidak pergi, tetapi tidak melakukan. Anak yang kedua ketika mendapatkan perintah untuk bekerja di kebun anggur, ia menjawab dengan kata-kata yang kasar, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Menyesal tetapi lalu pergi ke kebun. Saudara-saudara, perumpamaan ini dikenakan kepada reaksi orang terhadap Yohanes Pembaptis. Bacaan sebelumnya menjelaskan dengan rinci, Yohanes Pembaptis telah datang dengan jalan kebenaran. Maksudnya ia menunjukkan jalan kebenaran itu. Ada pemungut cukai yang dianggap sebagai perampok dan perempuan-perempuan sundal yang percaya kepada Yohanes Pembaptis. Lalu mereka mengaku dosanya dan menerima baptisan Yohanes sebagai materai pengampunan Tuhan, dan mereka memulai kehidupan yang baru, mengikut Tuhan. Dulu mereka menentang Tuhan, tetapi mereka menyesal seperti anak laki-laki yang kedua. Akan tetapi para pemimpin bangsa Israel puas dengan mengucapkan kata-kata yang saleh saja, yang rohani didengar. Mereka tidak menghormati Yohanes Pembaptis sebagai utusan Allah dan tidak mau dibaptis olehnya. Tutur kata dan bicaranya sangat rohani, sangat luar biasa, terkesan saleh, mengoreksi dan selalu menyalahkan orang lain, tetapi dirinya tidak melakukan. Perumpamaan ini sebenarnya adalah kritik. Kritik yang sangat tajam untuk para pemimpin saat itu dan juga di zaman sekarang. Kritik yang sebenarnya seharusnya membangun siapapun yang mendengarnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpendapat bahwa hidup ini adalah perjuangan. Pendapat ini ada benarnya. Sebab dalam kenyataan selalu menunjukkan bahwa setiap saat manusia harus berjuang jika ingin mendapatkan sesuatu dalam hidupnya. Berjuang saja ternyata belum cukup. Mereka harus dengan gigih, berpengharapan, dan tak kenal lelah. Ambillah contoh seperti petani yang menanam jagung atau menanam padi, ia juga berjuang di sana dan selalu berpengharapan bahwa saatnya akan panen. Gigih itu tanpa kenal lelah, percaya hari esok lebih baik. Seperti bagian syair lagu saya baca demikian, hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di hari esok tidak ada yang tahu. Misteri, tersembunyi rapat. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Dia, Sang Pemilik kehidupan. Dan tidak selalu berhasil sebenarnya dalam perjuangan itu. Kegagalan bisa membuat kita kecewa dan kehilangan arah, kehilangan ketujuan. Bangsa Israel seringkali mengalami kegagalan dalam membangun hidupnya, dalam membangun relasinya. Bahkan mereka juga sering gagal dalam membangun relasi dengan Tuhan. Seperti yang diungkapkan dalam kitab Yeskiel tadi, pada saat itu bangsa Israel sedang putus asa karena hidupnya, karena kondisi hidup yang mereka alami, yaitu di pembuangan zaman Raja Nebukadnezar. Peristiwa pembuangan itu karena mereka gagal dalam membangun relasi dengan Tuhan. Mereka seakan-akan sudah takluk dan patah semangat dalam menghadapi hari esok. Dalam situasi seperti itu, Nabi Yeskiel mengingatkan, menyapa, menegur, ngatak setiap umat Tuhan saat itu. Yang pertama, menyalahkan orang lain tidak ada gunanya.
Yang harus dilakukan adalah berbenah diri, introspeksi diri, mengarahkan hidup kepada Tuhan, fokus kepada Dia. Hanya dengan cara itu mereka akan mengenali kembali jalan hidupnya. Yang kedua, Allah tidak akan membiarkan manusia terus gagal. Bahkan Allah akan berdiri dalam kegagalan manusia. Artinya Allah tidak berada di tempat yang jauh sambil menonton ulah manusia yang gagal. Dia selalu menjagai. Dia selalu menyertai dan menopang kita. Masalahnya adalah Bapak Ibu Saudara, mampukah kita menangkap kehadirannya? Mampukah kita menangkap bahwa Tuhan selalu ada bersama kita, menjaga kita? Saudara-saudara, Allah itu maha kuasa. Karyanya tidak tergantung kepada manusia. Jadi bisa saja Allah berkarya sendiri tanpa melibatkan manusia. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Allah. Mengapa? Sebab sejak awal Allah menghendaki agar masing-masing umat Tuhan, panjenengan dan saya ini mau terlibat dalam karyanya. Allah juga menempatkan manusia sebagai mitra Tuhan di dalam karyanya. Tuhan Yesus dalam perumpamaan tadi kembali menegaskan tentang rencana Allah yang luar biasa itu. Anak yang sulung yang mengatakan, baik Bapa, adalah gambaran orang Yahudi. Mereka sebagai anak sulung Allah ternyata hanya berkata-kata, tetapi tidak mau melakukan apa yang dikatakan. Tidak mau mempraktekkan dengan baik apa yang dikatakan itu. Mereka memang rajin berdoa, rajin beribadah, tetapi yang dilakukan tidak sesuai dengan doa dan ibadahnya. Di sini mereka telah gagal membangun hidupnya itu. Sedangkan anak yang kedua, yang dulunya menyatakan, aku tidak mau, menggambarkan orang bukan Yahudi, yang kemudian percaya kepada Yesus. Justru mereka inilah yang mau mewujud nyatakan kehendak Allah dalam membangun hidupnya. Bapak Ibu Saudara, tema di atas sangat jelas antara kata dan perbuatan. Bagaimana sebenarnya itu? Bagaimana orang pintar berkata-kata tetapi bagaimana perbuatannya? Sungguh sesuatu yang harus diperjuangkan. Ada beberapa pengajaran yang sangat berharga dari renungan hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kata-kata yang bagus dan saleh tanpa perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kata-kata tersebut adalah hal yang sangat buruk dan sangat tidak terpuji. Mengapa? Ya karena tidak sama antara kata dan perbuatan. Yang kedua, jangan jadi orang yang pandai berjanji, pandai mengingkari. Ya, saya sanggup, tetapi kemudian mengingkari. Ya, saya janji, tapi tinggal janji dan tidak pernah ditepati. Tuhan Yesus tidak hanya butuh janji dari kita, tetapi lebih dari itu. Ada sebuah ungkapan, kediri kutani sing dadi nyatani. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang yang munafik. Lain di bibir, lain di hati. Yesus dengan penuh ketulusan, Yesus dengan penuh kesetiaan menjalankan kehendak Bapanya sampai mati di kayu salib. Ya, ingin mewujudkan antara kata dan perbuatan itu. Yang keempat, ada sementara orang menyatakan lebih baik menjadi bekas orang jahat daripada bekas orang baik. Mari terus kita renungkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya hidup dan kehidupan ini apabila selalu berada dalam situasi kondisi menyatunya kata dan perbuatan. Sehingga ada keseimbangan di sana.
perjuangan masih panjang, panggilan kita semua adalah menjadi saksi. Karena itu saya mengajak, mari Bapak Ibu Saudara, terus kita belajar menyatakan atau menyatukan antara kata dan perbuatan itu. Mengapa? Karena kita semua dipanggil untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terlebih di dalam penutupan bulan kitab suci pada saat ini, mari terus kita renungkan, sehingga firman itu boleh menjadi pelita bagi setiap langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai. Kita akan sambut firman Tuhan dengan bersama-sama kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 249, bait yang pertama dan kedua. Saya undang untuk bangkit berdiri, bersama-sama dengan umat Tuhan seluruh muka bumi ini, mari kita memperbarui pengakuan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami dan kita pujikan bersama. Mari kita berdoa.
Bersama-sama kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, sebab hanya karena penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, kami boleh mengadakan ibadah bersama pada saat ini. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami telah membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah sungguh firman-Mu Engkau materaikan dalam setiap hati kami, agar kami dimampukan untuk mewujud nyatakan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sesuai antara kata dan tindakan. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Bapa, dan sempurnakan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Kami berdoa untuk setiap pribadi, warga jemaat-Mu GKJ Wiwiyung, yang saat ini boleh membangun ibadah bersama secara online. Dimanapun mereka berada, Tuhan, kami menyerahkan. Kiranya Bapa Engkau yang memberkati setiap mereka, sehingga ibadah yang dilakukan sungguh boleh bermakna di dalam membangun persekutuan bersama sebagai satu patunggilan Gereja Kristen Jawi Wetan. Terima kasih, kami berdoa untuk anak-anak kekasih kami yang masih duduk di bangku sekolah, dimanapun mereka boleh belajar, mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi Bapa yang memberkati. Kami juga menyerahkan para orang tua yang mendampingi, yang membiayai. Biarlah Bapa sungguh semuanya boleh dicukupkan dengan baik, karena berkat Tuhan yang tercurah atas mereka semua, yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah mendapatkan pekerjaan, yang mendambakan pendamping hidup, yang mendambakan momongan dalam keluarga mereka. Bapa juga memberkati, agar sungguh apa yang didambakan menjadi kenyataan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Bapa memberkati, Bapa menjamah mereka melalui obat-obat yang diterima. Perawatan medis dan dokter dan keluarga kiranya boleh menjadi sarana berkat bagi kesembuhannya. Beri kekuatan Tuhan di tengah-tengah sakit yang dialami. Biarlah pengharapannya tertuju hanya kepadamu, bahwa Engkaulah Sang Dokter Agung kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas saudara-saudara kami yang sudah pulih kembali, yang sudah sembuh kembali dan boleh beraktivitas. Sungguh luar biasa karya-Mu, berkat-Mu atas mereka semua. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau senantiasa menyertai. Kami menyerahkan para lansia, ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi, sehingga tidak bisa bersama membangun ibadah ragawi di gereja-Mu. Bapa menyertai, memberkati setiap mereka dalam kehidupan bersama dengan anak-anak, sehingga mereka pun boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan. Oleh karena sukacita bersama anak-anak dan cucu mereka, keluarga mereka semuanya. Terima kasih Bapa, program gereja kami serahkan, Bapa memberkati, agar semua boleh berjalan walau di tengah-tengah pandemi. Biarlah Bapa memberkati kami semua untuk boleh terlibat dalam menyatakan program-program gereja. Kami menyerahkan pemerintahan kami, bangsa kami, Bapa memberkati para pemimpin kami di dalam menjalankan program-program, memberkati pula dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda bangsa kami ini, sehingga boleh segera rampung, selesai, dan bahkan kami boleh menjalani kehidupan normal. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segala karya aktivitas kami masing-masing, dimanapun umat milik-Mu berkarya saat ini. Bapa memberkati senantiasa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini
Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bentuk rasa syukur kita atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita mengungkapkannya dengan mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar, kita baca dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan memuji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 245, bait pertama dan kedua. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala kasih karunia, pertolongan dan berkat-berkat yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami bersama keluarga kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita dan mampu menjalani kehidupan kami dengan segala kecukupan dari Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, perkenankanlah kami mengumpulkan persembahan sebagai wujud cinta kasih kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima setiap persembahan kami dan memberkati, sehingga dapat berguna bagi keberlangsungan kehidupan pelayanan yang ada di jemaat kami. Berkatilah setiap kami yang boleh dengan sukacita memberikan persembahan ini, sehingga di dalam kehidupan kami selalu berkelimpahan berkat Tuhan. Terlebih Tuhan mampukan kepada kami untuk mampu berbagi terhadap kehidupan yang ada di sekitar kami.
Kami juga berdoa memohon pertolongan bagi saudara-saudara kami yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya dengan bijaksana, penuh tanggung jawab dapat mengelola persembahan yang boleh terkumpul saat ini. Bapak, jikalau sebentar kami akan undur dari ibadah ini untuk kembali menjalani kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan menyertai, menuntun, dan memberkati setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan doa dan pengharapan kami. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah saat ini. Mari undur dari hadapan Tuhan, menjalani kehidupan dengan tenang dan menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Kita muji Tuhan melalui NKB 201 bait yang pertama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, sumber segala terang, kekuatan, penghiburan dan kebijaksanaan, senantiasa menyertai di dalam saudara-saudara berkarya, menjawab panggilannya sekarang dan selamanya. Amin.